via Zoom itu begitu gembira karena dengan kesibukan panjenengan berkenan memberikan pencerahan kepada anak-anak kita sekalian, calon CPNS yang telah menyediakan waktu bertatap muka melalui jarak jauh kita. Yang terhormat Pak Prof, izin menyampaikan bahwa peserta ini berbagai unsur yang berasal dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, ada yang dosen, ada yang guru, dan ada fungsional yang ada jabatan yang lain. Rekrutmen terbaru, hadirin sekalian, peserta diklat, kita ikuti narasumber yang kita nanti-nanti, dan tentunya bersama kita ada para widyaswara, Ibu Kasubag, kemudian Ibu Panitia yang menghandle panjenengan, Ibu Kandidat Dr. Haji Anafa, pada siang hari ini. Sebelum beliau menyampaikan materi, akan saya sampaikan biodata narasumber yang terhormat, yakni beliau adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali MAG, kemudian tempat tanggal lahir Jepara 21 Maret 1969, pangkat golongan beliau pembina utama 4E. Jabatan beliau sekarang adalah rektor di unit kerja UIN Wali Songo. Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati, kita layak untuk meneladani beliau karena beliau ini pejabat karir tertinggi di Kementerian Agama. Pernah dipangku oleh beliau. Beliau adalah seorang sekjen Kementerian Agama sebelum menjadi rektor. Sehingga saudara sekalian sangat-sangat merasakan jasa beliau karena saya yakin dasar-dasar rekrutmen saudara sehingga saudara bisa menjadi PNS itu telah dibangun sejak zaman beliau duduk di Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Kemudian pangkat beliau juga habis 4E, berarti artinya karir sebuah birokrat, ASN, beliau telah tuntas sampai pangkat tertinggi 4E. Sudah di atas itu nggak ada lagi. Jabatan birokrasinya sekretaris jenderal itu tertinggi juga. Kalau menteri itu politis, tapi karir itu adalah sekretaris jenderal dan sekarang beliau menjadi rektor. Banyak terobosan-terobosan yang sangat luar biasa yang dibangun oleh beliau. Itulah yang perlu saya sampaikan dan layak untuk kita teladani, dan karir beliau asli seorang akademisi karena beliau berangkat dari dosen sehingga materi-materi yang disampaikan tidak hanya muatan birokratis tapi akademis. Kiranya itulah yang bisa kami aturkan dengan segala hormat kepada guru kami Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali, dengan penuh segala hormat dan takdim kami aturkan waktu sepenuhnya. Dan hadirin sekalian, begitu pentingnya materi ini, marilah kita ikuti dengan seksama dan kiranya akan menjadikan bekal melaksanakan tugas kita ketika menjadi PNS nanti. Kami aturkan demikian Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Yang saya hormati Kepala PDK Kementerian Agama Jawa Tengah, Pak Dr. Toha, beserta seluruh jajaran PDK yang saya hormati, Kasubag dan widyaswara, serta yang saya banggakan para calon atau sudah ya calon ASN Kementerian Agama yang sangat berbahagia. Baik, yang pertama tentu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa melaksanakan Patsar ini di penghujung akhir selama di Banyumanik, Semarang. Karena itu syukur ini bagian dari perasaan kita, menata hati kita karena anugerah yang telah diberikan kepada Allah SWT, karena kita sudah diterima sebagai calon aparatur sipil negara. Yang kedua tentu mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan
Zoom ini secara langsung tapi hanya gambar karena sedang dalam perjalanan. Baik, materi yang dimanatkan pada saya adalah core value dan employer branding ASN, Kementerian Agama. Saya rasa ini tema yang menjadi titik dasar prinsip kita untuk menjadi ASN yang baik dan bermartabat. Karena itu materi ini sebagai dasar-dasar yang semestinya harus dimiliki oleh calon ASN negara nanti dalam pelaksanaan kinerja di Kementerian Agama. Saya rasa di tagline beberapa kantor-kantor, kalau kita masuk di kantor-kantor di BUMN, di bank-bank, kemudian di kantor instansi pemerintah, di sana sudah tercantum sebuah tagline yang sangat menarik sesuai dengan tujuan dari ASN, yakni berakhlak. Ya, ini sebuah singkatan yang memiliki makna yang begitu panjang dan menjadi nilai dasar bagi seluruh aparatur sipil negara, ya. Ya, kata yang pertama biasanya itu di huruf besar semuanya akhlaknya, tetapi bernya ini hanya B-nya yang huruf kapital. Maka ini sebenarnya singkatan-singkatan atau akronim dari beberapa value, nilai-nilai yang harus ada dalam diri seorang aparatur sipil negara. Yang pertama atau huruf yang pertama ini adalah berorientasi pelayanan, ya. Ini menjadi penting karena seorang aparatur sipil negara adalah pelayan umat, pelayan masyarakat, maka tentu yang pertama kali dimunculkan ini harus ke pelayanan, berorientasi pelayanan. Jadi kita kerja ini ya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, jadi kita pelayan. Bahkan kalau kita mohon maaf bagi calon SN yang beragama Islam, maka Raja Arab Saudi itu kan gelarnya kan jelas Khadimul Haramain. Khadim itu ada pelayan. Al-Haramain dua kota suci, yakni Makkah dan Madinah. Ini saya rasa ya relevan di mana saja. Mungkin ASN global itu tagline yang pertama yang harus dimiliki oleh kita adalah berorientasi pelayanan. Artinya apa? Artinya kita harus siap menjadi ASN yang memberikan pelayanan prima pada masyarakat demi kepuasan masyarakat melalui apa? Melalui cara memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara ramah, ya, kemudian cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, ini saya rasa beberapa nilai yang harus kita miliki, yakni ya pelayanan kita itu harus basis kepuasan masyarakat. Jadi kalau masyarakat datang, misalkan nanti yang bekerja di kantor urusan agama ingin bertanya-tanya tentang proses pengurusan nikah, maka kita harus melayani dengan sangat baik, ya, dengan ramah, cekatan, solutif, dan tentu ya sangat familiar. Tidak boleh kemudian ada datang ini orang asing dibiarin, udah biarin mau ketemu siapa enggak, ya mestinya harus disapa dulu keperluannya apa dan dibantu, ya, diarahkan untuk pada pegawai yang punya otoritas untuk menjelaskan, untuk melayani itu. Jadi ini kata yang pertama ya, itu berorientasi pelayanan. Kata yang kedua adalah atau akronim yang kedua A, jadi kata akhlak ya. Jadi singkat ini sebenarnya mudah diingat oleh kita semuanya ya.
Pokoknya di benak kita harus hafal berakhlak itu singkatan apa saja sebagai core value atau nilai dasar ASN. Yang kedua A yaitu akuntabel. Ya, akuntabel ini maknanya adalah kita jadi PNS, jadi ASN, jadi P3K itu harus bertanggung jawab ya, atas kepercayaan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah dengan melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi ini muaranya pada persoalan integritas, kejujuran, ya, dan tanggung jawab, disiplin, serta cermat. Maka oleh karena itu nanti apabila dalam perjalanannya ada seorang SN yang tidak disiplin, maka akan terkena sanksi pelanggaran disiplin. Ini core value. Jadi ada datang harus tepat waktu, ya, jam masuk kerja juga sudah ditentukan. Nah, ini harus dipahami betul ya, karena nanti akan diukur eh, tingkat ya apa namanya integritasnya. Jadi kemudian jangan hanya soal absen saja, tetapi harus bertanggung jawab karena ditugasi ya bekerjanya sesuai dengan bidang masing-masing itu. Tidak boleh kemudian ini ukurannya di absen ya absen, habis itu tengah-tengahnya jarak jam 7.30 sampai jam 16. Di sela-selanya itu kemudian kita pergi kemana-mana tanpa melaksanakan tugas dengan baik, dengan disiplin, ya bertanggung jawab, jujur, maka ini ya berarti kita mengabaikan core value dari ASN. Ya. Ini kata A yang ada dalam berakhlak dalam konteks ini. Jadi ini sifat yang ada akuntabel. Akuntabel ya integritas lah, ya, ya amanah dan seterusnya. Ya, yang ketiga adalah akhlak K, huruf K yang ada dalam akhlak itu adalah kompeten. Ya, kompeten itu artinya ya memiliki kemampuan, memiliki skill. Jadi apa? Eh, Tidak boleh kita bekerja ini tanpa memiliki skill karena tidak akan bisa bekerja dalam konteks ini. Maka kompeten ini menjadi sesuatu yang baik. Jadi kalau Anda diterima dalam sebuah jabatan fungsional, maka jabatan fungsional itu harus kita kuasai ya, skillnya agar supaya kita bisa mencapai kompetensi yang baik dalam konteks ini. Ya, kompetens. Artinya ya kompetensi ini bisa dicapai apabila kita terus belajar dan mengembangkan kapabilitas untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dengan meningkatkan kemampuan kompetensi diri dan membantu orang lain belajar. Jadi ini K yang kompetensi ya. Kemampuan lah ya, kemampuan, skill. Dan tentu juga bisa membantu orang lain. Kemampuan ini bisa capai ya tentu dengan kemahiran dalam bekerja dan itu ditentukan oleh tingkat pengetahuan kita terhadap sesuatu itu. Ya. Orang ahli itu kan sudah mengetahui betul, menguasai betul bidangnya dalam konteks ini. Yang keempat adalah kata akhlak, ada kata H, itu adalah harmonis. Ya, pengertian harmonis ini tentu saya rasa sudah dipahami oleh kita semuanya. Ya, ini saling peduli, saling menghargai perbedaan dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong temannya orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kita bekerja dalam sebuah bidang itu ada punya pimpinan, ada punya teman sejawat. Nah, saya rasa ini hubungan di antara itu harus harmonis, tidak boleh saling sikut, tidak boleh ya berbuat curang pada yang lain, harus menjaga kedamaian, keharmonisan di antara itu juga kepada atasan kita. Ya, pasti kita punya
dalam struktur itu kita bekerja itu pasti ada teman sejawat dan ada pimpinan atau atasan kita. Atasan kita masih punya atasan lagi, kecuali kalau sudah mencapai puncak karir yang tertinggi dalam konteks ini. Maka karena itu eh, keharmonisan ini harus dijaga dalam diri kita saat kita bekerja di kantor itu. Ya, jangan kemudian malah tidak saling sapa, kemudian malah asani, ya, kemudian tidak mau menolong, ya, temannya yang tidak bisa, kita tidak mau bantu, ya. Ini urusan kerja masing-masing. Ya, ini saya keharmonisan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Nilai-nilai ini adalah nilai yang sangat bagus untuk membangun kebersamaan, target kerja yang baik. Kemudian huruf yang berikutnya adalah L, akhlak, ya, berakhlak, ya. L itu adalah loyal. Nah, kata loyal ini saya rasa juga bisa dipahami. Ya, pengertiannya adalah setiap ASN itu memiliki dedikasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, ya, dengan memegang teguh ideologi Pancasila Indonesia tahun 1945. Jadi dedikasi ini adalah dedikasi loyal pada negara. Nah, loyal pada negara ini diwujudkan dalam bentuk, ya, ketaatan kita terhadap apa ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini loyal. Jangan ya, kita sih dalam konteks ini bisa diartikan loyal kepada pimpinan, ya, karena tidak boleh kita ada instruksi kerja yang sesuai dengan ketentuan kemudian kita langgar. Ya, itu namanya loyal. Jadi loyal, loyal, ya, loyalis, ya. Loyalis itu dalam pengertian loyalis yang rasional dan prosedural dalam konteks ini. Tapi kalau kita loyal diajak berbuat tidak baik lalu kemudian kita taat, itu namanya loyalnya loyal semuanya, loyal pada individu, bukan loyal kepada negara dan bangsa. Kemudian huruf A dalam kata akhlak yang huruf A yang kedua itu adalah adaptif. Ya, saya rasa adaptif ini pengertiannya sudah kita bisa pahami, bisa menyesuaikan diri, ya, kemudian juga terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dengan cepat dan menyesuaikan diri menghadapi perubahan serta bertindak proaktif. Ya, adaptif pengertian itu ya mampu menyesuaikan dengan perubahan. Karena para calon ASN yang berbahagia, dalam sebuah organisasi ataupun lingkungan kerja kita itu pasti ada dinamika yang luar biasa, dinamika perubahan-perubahan yang begitu besar. Karena itu kita harus adaptif. Kalau lingkungan kerja itu pada berubah, kita tidak ikut berubah, berubah dalam pengertian berubah dalam kondisi yang lebih baik, kita tidak ikut adaptif, tidak bisa menyesuaikan, maka kita akan ketertinggalan. Nah, nilai dari ASN ini ya adaptif terhadap perubahan dalam konteks ini. Tunjukkan dengan dedikasi kita, antusias kita terhadap pekerjaan, serta inovatif dan proaktif dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Saya rasa begitu cepat. Dan salah satu yang eksis kita itu ya orang yang adaptif itu pasti akan bisa menyesuaikan dengan zaman. Tapi kalau tidak adaptif malah tergilas dengan zaman. Karena ya nanti perjalanannya tentu ya karirnya ya tidak akan bisa naik secara simultan, ya, karena ya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Adaptif ini menjadi nilai yang dalam konteks huruf A yang kedua di kata akhlak. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Secara kolaboratif ini bisa bekerja sama, ya, dan bekerja bersama. Saya rasa ini jadi penting juga. Kalau
kita tidak bisa bekerjasama dengan orang lain, berarti kita ini eh, dipertanyakan ya karakter kita dalam konteks ini. Jadi kolaboratif itu bisa membangun kerjasama yang sinergis dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ini kolaboratif. Jadi itu saya rasa core value dari ASN berakhlak. Jadi sekali lagi yang pertama adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu kata-kata kunci yang mestinya harus kita tanamkan dalam diri kita untuk bekal bekerja nanti menjadi ASN yang baik dan bermartabat. Nah, dengan demikian eh, kita bisa mengimplementasikan core value berakhlak ini eh, pada akhirnya nanti ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu juga aparatur sipil negara juga diharapkan eh, untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar ini dalam setiap aspek pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Jadi ini tanamkan kata akhlak ya, akronim dari beberapa kata kunci untuk bekal bekerja ke depan sehingga kita bisa memegang teguh core value ini dalam setiap pekerjaannya dan itu akan menjadi aman dan karirnya bisa bagus ya dan punya integritas sehingga apa yang kita hasilkan dari pekerjaan itu bisa berdaya guna, bermanfaat dan berhasil baik dalam konteks ini. Eh, Anak-anak semua yang saya hormati para ASN, tadi dikatakan dalam aspek eh, nilai dasar ASN berakhlak. Nah, sekarang eh, apa seharusnya unsur eh, unsur yang harus dimiliki oleh ASN? Jadi kalau dalam sistem merit atau meritokrasi itu seorang ASN wajib memiliki 3 unsur ya yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Unsur yang pertama adalah ya kualifikasi ya kualifikasi. Jadi ini saya rasa ini ditunjukkan dengan apa namanya background pendidikan dengan bidang pekerjaannya. Ya, kalau Anda menjadi guru maka kualifikasi pendidikannya harus S1. Sesuai guru apa? Kalau guru agama ya tentu S1 pendidikan Islam. Itu kualifikasi. Ya, jadi kalau Anda formasinya guru agama Islam dan Anda sudah lulusan PAI atau yang lain dalam lingkup studi Islam, maka ini Anda sudah memiliki unsur yang pertama dalam PNS. Jadi sudah layak Anda kualifikasinya itu. Kalau Anda dosen, maka kualifikasi pendidikannya adalah S2 atau magister. Nah, ini sebagai syarat utama ya, unsur yang harus dimiliki. Jadi kalau dosen ilmu tafsir ya tentu dari eh, magister ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, hal yang sama juga mata kuliah yang lain. Sama dengan kalau fungsional. Anda ingin atau Anda eh, kebetulan diterima di formasi perencana misalkan. Rencana pertama. Maka ya kualifikasi pendidikannya itu ya tentu S1 manajemen atau fakultas ekonomi dalam konteks ini. Jadi itu syarat kualifikasi menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi kalau Anda di sini kan biasanya dulu waktu zaman dulu sebelum sistem merit ini, dulu sarjana agama itu bisa menjadi
apa saja, di mana saja. Bahkan bisa nyebrang bidang keilmuannya. Ya, misalkan sarjana agama bisa jadi eh, apa namanya eh, pegawai di bukan Kementerian Agama, tapi di luar Kementerian Agama. Bahkan sarjana agama bisa menjadi politisi dan seterusnya itu. Kalau sekarang ini eh, tidak bisa ya. Dulu sarjana syariah ya menjadi perencana. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Sistem merit ini harus menentukan antara bidang pekerjaan yang harus sesuai dengan kualifikasi. Ya, kualifikasi itu ditentukan oleh background pendidikannya. Ya, di pengumuman sudah jelas itu. Informasi ini ijazah yang diperlukan lulusan A, B, C, D. Ya, itu syarat yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah kompetensi. Tadi linear dengan core value ASN. Huruf K dalam kata akhlak itu. Competence. Ya, kompetensi. Kompetensi. Jadi kita diterima jadi ASN ya. Kita sudah bekerja. Lalu kemudian kualifikasinya oke, tapi tidak punya kompetensi. Ya itu artinya syarat yang kedua bagi ASN gugur. Nah, kompetensi ini nanti akan dinilai ya, dinilai oleh Kementerian Agama. Jadi nanti seluruh ASN di Indonesia nanti pada saatnya Anda mungkin 2 tahun atau 3 tahun jadi ASN sudah bekerja maka akan diuji kompetensinya. Nah, uji kompetensi ini untuk mengetahui kemampuan, kemahiran, skill yang Anda miliki di bidang tertentu. Ya, nanti kalau setelah diuji kompetensi, kemungkinan yang terjadi adalah nilainya itu 1 di antara 3 itu. Ya, setelah diuji keluar, Anda mendapat nilai 95. Maka ini interval ini adalah masuk dalam kategori Anda memenuhi syarat. Atau MS biasanya, syarat. Syarat kompeten dalam pengertian. Jadi itu nilainya adalah 80 sampai 100. Itu dia memenuhi syarat. Jadi PNS di bidang kompetensinya di bidang apa dalam konteks ini. Kalau uji kompetensi perencana ya di bidang perencanaan. Maka dia memenuhi syarat. Yang kedua kemungkinan kalau dia tidak bisa meraih memenuhi syarat yang tingkat tinggi maka dia masih memenuhi syarat. Itu nilainya adalah 69 sampai 79. Nah, interval ini masih syarat dia memenuhi ya kompeten tapi masih ada bolong-bolongnya. Agak begitu banyak ya. Maka bolong-bolongnya kompetensi-kompetensi kemahiran-kemahiran yang dia miliki itu nanti pada akhirnya bisa dipetakan apa sih kekurangan kompetensinya itu. Ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pemetaan pengembangan kompetensi bagi ASN. Nanti kalau begitu si A ini yang ketika diuji kompetensinya nilainya 70 misalkan, maka ya nanti dia caranya meningkatkan kompetensinya itu ya dengan pelatihan dalam jangka pendek. Ya, antara seminggu, sebulan untuk menutup kekurangan kompetensi yang dia miliki. Tapi dia memenuhi syarat, masih memenuhi syarat. Nah, yang ketiga, yang paling rendah adalah eh, kurang memenuhi syarat atau KMS. Itu nilainya 67 ke bawah, 68 ke bawah. Nah, ini untuk ini berarti karena kurang berarti begitu banyak sekali kompetensi-kompetensi yang tidak dikuasai. Ya, setelah diuji, maka treatmentnya nanti kalau setelah uji kompetensi kok mereka kurang memenuhi syarat, maka ya harus dia punya kewajiban untuk meningkatkan kompetensi melalui apa? Bisa jadi dia pelatihan dalam jangka yang panjang, lebih dari 6 bulan, atau dia meningkatkan studi lanjut, ya, ke S2 misalkan. Itu dalam jangka lama akan 2 tahun bisa ya. Atau bahkan doktor kalau dia dosen dalam konteks ini. Nah, maka ini kepentingan untuk pemetaan itu. Jadi nanti pada akhirnya Anda akan diuji oleh
eh, negara melalui Kementerian Agama punya pusat penilaian kompetensi nasional. Jadi nanti di kantornya masing-masing ini hukumnya wajib. Ya, kalau tidak nanti kena sanksi karena ini untuk mengetahui pemetaan. Nah, kalau misalkan dia kurang memenuhi syarat ya nanti akan diprioritaskan untuk ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang tentu dibiayai oleh negara dalam konteks. Nah, kalau dia memenuhi syarat ini tidak, tetapi cukup dengan arahan dan bimbingan atasannya. Jadi hanya polesannya di situ. Atasan-atasan ini bisa meningkatkan kompetensi bagi calon ASN. Kalau MS, oh ya, eh, apa, short course atau kursus-kursus singkat bidang-bidang tertentu. Nah, ini nanti setelah ada uji kompetensi, maka BDK atau eh, Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia akan memetakan itu. Dan di BDK ini saya rasa menjadi apa namanya host di wilayah Jawa Tengah nanti akan di training untuk peningkatan kompetensi masing. Nah, untuk peningkatan kompetensi penghulu, peningkatan kompetensi penyuluh, peningkatan kompetensi guru agama dan seterusnya. Nah, ini wilayah otoritasnya adalah apa namanya eh, pengembangan sumber daya manusia dalam konteks ini. Jadi itu apa namanya syarat utama menjadi NS. Yang ketiga itu baru dua kan. Yang ketiga adalah kinerja. Anda sudah sesuai dengan bidang pekerjaannya. Anda sudah memiliki jabatan fungsional perencana pertama melalui SK ya. SK Menteri Agama sesuai dengan bidangnya. Kalau golongan 3 ya cukup kepala biro. Nah, nanti eh, eh, bisa dilihat, oh ini berarti ini sudah sesuai bidangnya, lalu sudah diuji kompetensinya, dia masuk dalam misalkan paling tinggi memenuhi syarat, tetapi belum cukup menjadi ASN yang baik, yang paripurna kalau belum memenuhi kinerja yang baik. Kinerja ini, kinerja ini maksudnya bukan asal bekerja, tapi punya target-target pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, punya di satuan kinerja pegawai lah. SKP namanya itu yang dinilai setiap tahun SKP kinerja itu. Nah, apa namanya bidangnya sesuai, kualifikasinya sesuai, kompeten, tetapi kinerjanya buruk, berarti ya tidak baik, ya jadi ASN. Ya, maka kemungkinannya ya kalau dia kan ada sangat baik dan cukup, ya. Dan kalau kinerjanya jelek sekali, ada kemungkinan dia ya sudah ya diberhentikan dari jabatan eh, PNS atau ASN dalam konteks ini. Itu sanksi kalau kinerjanya dilakukan. Maka tuntutan lah untuk melihat kinerja itu ya lagi-lagi lari ke core value ASN tadi. Kalau Anda bisa itu, saya rasa itu bisa menjadi hal yang baik untuk Anda semuanya. Jadi 3 hal itu ya. Tunggu dia. Jadi itu syarat utama menjadi ASN. Lalu eh, apa namanya? Jadi kalau Anda sesuai bidang pekerjaannya, lalu kemudian kompeten, kinerjanya sangat baik, ya tentu output dari semuanya itu adalah menjadi ASN yang sangat baik dalam konteks ini. Ya, inilah eh, apa namanya pentingnya core value itu harus dilakukan oleh kita semuanya ya itu apa kerja yang bagus ya kerja yang baik ya, dan seterusnya ya jadi eh, core value saya rasa sudah ya maka saya harapkan nanti kalau sudah menjadi ASN maka core value ini harus dikuasai oleh Anda semuanya. Kemudian syarat utamanya kinerjanya bisa output dengan baik, ya maka harus dilakukan dengan baik. Kedua,
Yang berikutnya adalah employer branding ASN. Kita tahu bahwa ini dari bahasa Inggris yang apa? Employer artinya kan pegawai, ya. Kemudian branding ya branding ya. Kalau kita bikin sesuatu ya ada brandingnya. Benar-benar adalah employer branding ASN itu adalah strategi penting untuk membangun citra positif. Branding itu kan citra ya, citra positif eh, apa namanya sebagai ASN dan meningkatkan kinerja sektor publik. Ya, kita tahu berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021, employer branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Itu branding. Ya, jadi apa namanya kampanye yang bersifat ya baik untuk ya kalau misalkan ada merek-merek branding itu merek yang sudah bagus lah ya. Oh itu mereknya branding itu. Itu artinya mencapai tingkat yang bagus dalam hal ini. Jadi kalau apa namanya employer brandingnya itu brandingnya aparatur sipil negara adalah bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Ini merupakan moto branding ASN dalam bekerja dan menjadi identitas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, tujuannya apa? Tujuan employer branding ASN ini yang pertama adalah membangun citra positif aparatur sipil negara. Membangun citra positif ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas. Ya, ini cara saya tujuannya. Kalau kita tidak punya moto, tidak punya branding itu ya tentu nanti tidak bisa terbaca oleh orang, tidak bisa berpengaruh positif di publik. Yang kedua, tujuan employer branding ASN adalah menarik talenta terbaik untuk bergabung dengan ASN. Jadi kalau sudah ada branding ASN seperti itu, maka kalau ada talenta yang bagus, ada calon-calon pekerja yang bagus itu bisa tertarik dengan branding itu, lalu kemudian dia bisa bergabung menjadi ASN, melamar menjadi ASN dan seterusnya. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja sektor publik melalui pelayanan yang lebih baik. Ya, jadi eh, apa branding pegawai ini, pegawai ASN ini ya tentu agar supaya dengan moto itu kita bisa punya niat untuk peningkatan kinerja di sektor publik ya dengan apa melayani yang lebih baik. Kemudian caranya bagaimana implementasi employer branding ASN ini? Yang pertama adalah internalisasi nilai-nilai dasar berakhlak tadi melalui berbagai kegiatan dan program. Jadi nilai dasar yang sudah saya sampaikan tadi ini kemudian diinternalisasikan melalui berbagai kegiatan dan program. Jika kita punya program yang sangat bagus, ya misalkan program yang berdampak kepada masyarakat, maka kita dengan mengimplementasikan nilai akhlak itu tentu di wilayah kita, di masyarakat yang di lingkungan kita tentu akan juga memiliki pengaruh yang sangat baik dalam konteks ini. Yang kedua adalah penggunaan logo berakhlak dan tagar bangga melayani bangsa dalam berbagai platform. Nah, saya rasa ini bisa dari medsos sosial, ya medsos, ya, baik media mainstream maupun media apa namanya online, maka ini harus kita berikan. Maka biasanya kalau di kita Zoom ini ya itu biasanya tagline berakhlak di background kita harus ada berakhlak.
kita masuk di lobby ada tulisan berakhlak dengan term-term atau singkatan-singkatan akronim dari kata-kata tadi. Ini penggunaan logo ya, berakhlak ya, dengan tagar bangga melayani bangsa dalam yang diwujudkan dalam berbagai platform. Yang ketiga adalah penguatan peran agen perubahan reformasi birokrasi untuk mempromosikan budaya kerja yang positif. Jadi employer branding ASN ini kita implementasikan agar supaya untuk apa? Untuk menguatkan peran agen perubahan reformasi birokrasi dalam mempromosikan budaya kerja yang positif. Lalu manfaatnya apa sih employer branding ini? Maka bisa kami sampaikan ada 3 hal manfaat employer branding ini. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Jadi kalau kita sudah melakukan implementasi 3 hal tadi, maka tentu secara tidak langsung nanti kepercayaan masyarakat terhadap ASN menjadi meningkat dalam konteks ini. Yang kedua misalkan kita menjadi agen perubahan yang sangat baik, melayani dengan baik, berakhlak dengan yang baik, maka tentu kepercayaan masyarakat itu menjadi ASN. Karena kita juga agak sedih karena diterpa beberapa kendala-kendala dan hambatan ya, atau image terhadap Kementerian Agama itu tidak baik, maka kita sebagai ASN tentu harus ini kita buktikan dengan lebih baik dalam konteks ini. Ya, yang kedua adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam konteks. Jadi kalau kita sudah memiliki nilai dasar berakhlak dan syarat utama ASN serta branding yang sangat baik, maka tentu kita akan mengarah kepada tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita berikan. Yang ketiga, terakhir adalah meningkatkan citra publik terhadap ASN dan pemerintah. Tentu ini implikasi yang lebih baik lah, ya, citra positif terhadap ASN kita. Sebab citra ini menjadi sangat penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dengan demikian maka employer branding ASN berupa bangga melayani bangsa ini menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan citra ASN sebagai aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Saya rasa itu materi kita, ditambah lagi dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama. Ya, ada profesionalitas, kemudian integritas, tanggung jawab, teladan, ya, dan 5 budaya kerja yang dimiliki oleh Kementerian. Integritas tadi linear dengan konteks berakhlak tadi, jujuran, ya, profesionalitas, kita punya kompetensi yang baik sehingga kita bisa menjawab tantangan. Kemudian integritas, kejujuran yang harus kita miliki, kemudian keteladanan dan tanggung jawab. Ya, ini 5 budaya kerja yang bisa Anda lakukan dalam hal pegawai Kementerian Agama, maka ini menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh seorang ASN, khususnya Kementerian Agama. Jadi selain itu ada konteks inovasi ya, integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab dan keteladanan.
ya integritas ini sama tadi, ya, profesionalitas ya tadi sama, kemudian apa namanya inovatif, ya kita harus menciptakan hal yang baru yang bisa bermanfaat bagi kita, kemudian tanggung jawab ya sama tadi ada di akhlak juga, dan keteladanan kita menjadi ASN agama tentu meneladani sebagai apa aparatur yang selalu dilihat oleh masyarakat dalam berperilaku dan berakhlak dalam konteks. Saya rasa itu juga bisa apa namanya dedikasi, kemudian kolaborasi, inovasi dan seterusnya itu bisa menjadi lebih baik dalam konteks ini. Jadi 5 budaya ini soal budaya integritas. Kalau kita menerapkan kejujuran ini menjadi budaya di Kementerian Agama tentu tidak akan terjadi korupsi. Kalau kita melakukan kejujuran tentu akan hasil kerjaan kita juga baik. Juga profesionalitas kita memiliki kompetensi yang luar biasa sehingga bekerja dengan baik. Inovasi ya, perubahan-perubahan yang terjadi bisa kita antisipasi. Tadi ya kualifikasi branding employer, branding ASN ya, bangga melayani bangsa dalam ini menjadi apa namanya prinsip yang kita masukkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam kita untuk bekerja, maka insya Allah ke depan Anda menjadi ASN yang sangat bagus, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tentu pada akhirnya Anda akan sukses dan bisa bekerja dengan baik, karir Anda bisa bagus dalam konteks ini. Saya rasa itu Pak moderator yang bisa kami sampaikan.